Siapa di sini yang suka mendengarkan cerita dongeng? Misalnya cerita kancil, malin kundang, atau cerita dongeng lainnya. Menarik sekali kan ya ketika kita mendengarkan cerita dongeng? Kali ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita dongeng. Sudah siap belajar? Sebelumnya, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra. Dalam hal ini cerita dongeng ya. Lalu, apa saja unsur intrinsik itu? Ada tema, tokoh, watak, alur, bahkan juga ada amanat atau pesan moral. Lalu, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kali ini, kita akan menyimak cerita dongeng Kancil dan Buaya. Silahkan kalian temukan unsur-unsur intrinsiknya ya. Suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hutan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian, perutnya keroncongan. Aduh, lapar. Siang-siang seperti ini enaknya makan apa ya? Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Aha, sepertinya di seberang sana ada kebun mentimun. Kancil sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. Selamat siang, buaya. Apakah kau sudah makan? Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang? Buaya itu tiba-tiba mengibaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya karena mendengar suara kancil yang keras. Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja. Sudah kubilang, aku punya banyak daging segar. Tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka makan daging. Jadi aku berniat memberikan daging segar ini untukmu dan teman-temanmu. Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan siang. Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan. Kebetulan sekali. Kau tidak perlu khawatir akan kelaparan, buaya. Selama kau punya teman baik sepertiku, benar kan? Terima kasih, Kancil. Ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana. Mereka bilang kalau kau licik dan suka memanfaatkan keluguan temanmu untuk memenuhi segala ambisimu. Mendengar itu, kancil sebenarnya agak kesal. Namun, ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai. Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah, mereka hanya belum mengenalku saja. Sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan omong kosong seperti itu. Sekarang panggillah teman-temanmu. Buaya itu pun tersenyum lega. Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar bukan? Tak lama kemudian, 8 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, kancil berkata, Ayo, berbaris yang rapi. Aku punya banyak daging segar untuk kalian. Mendengar itu, 9 ekor buaya itu pun berbaris rapi di sungai. Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian agar daging yang aku bagikan bisa merata dan adil. Kancil pun meloncat-loncat girang melewati 9 ekor buaya sembari berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan akhirnya ia sampai di seberang sungai.
Mana daging segar untuk makan siang kami? Mana? Mana? Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha. 9 ekor buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, Akan kubalas semua perbuatanmu. Terima kasih buaya bodoh. Aku akan mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali. akhirnya Kancil meninggalkan buaya yang masih kelaparan. Bagaimana? Kalian sudah berhasil menemukan unsur intrinsiknya? Wah, hebat sekali. Setelah kita menyimak cerita Kancil dan Buaya, mari kita bersama-sama sebutkan unsur intrinsiknya ya. Bagaimana dengan temanya? Betul sekali. Temanya adalah budi pekerti. Mengapa? Karena berkaitan dengan pendidikan karakter. Lalu, bagaimana dengan latarnya? Latarnya dibagi menjadi 2 ya. Ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktunya pada siang hari. Latar tempatnya di mana? Ya, betul sekali. Di hutan dan di sungai. Bagaimana dengan alurnya? Alur ceritanya merupakan alur maju. Mengapa disebut alur maju? Karena rangkaian peristiwa pada cerita Kancil dan Buaya disampaikan secara runtut. Mulai dari pengenalan cerita, muncul permasalahan, hingga masalah memuncak, dan diakhiri dengan penyelesaian. Itulah alur maju. Siapa saja tokoh-tokohnya? Betul sekali, pasti mudah ditebak ya. Ada Kancil dan ada Buaya. Tapi bagaimana dengan watak mereka? Kalau Kancil, wataknya bagaimana sih? Ya, wataknya cerdik. Lalu bagaimana dengan Buaya? Betul sekali. Buaya ini ceroboh, mudah dibohongi, karena dia terlalu mudah percaya dengan orang lain. Dari cerita Kancil dan Buaya, amanat apa yang akan disampaikan? Atau bisa dikatakan, pesan moral apa yang bisa kita ambil setelah kita menyimak cerita Kancil dan Buaya? Apa menurut kalian? Ya, betul sekali. Kita tidak boleh berbohong kepada orang lain. Atau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi belajar untuk jujur ya. Bagaimana? Mudah bukan untuk menemukan unsur intrinsik suatu cerita? Dengan kita belajar menemukan unsur intrinsik suatu cerita, kita akan semakin mudah memahami isi cerita tersebut. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.